Anda kembali menyaksikan Breaking News Nusantara TV. Pemirsa, kita akan kembali memantau bagaimanakah puncak arus mudik Lebaran 2025. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Nusantara TV, Emir Hamzah di Gerbang Tol Cikampek Utama. Ya, Emir, bagaimanakah situasi arus lalu lintas saat ini di Gerbang Tol Cikampek Utama? Ya, TV dan pemirsa Nusantara TV, untuk situasi pada siang hari ini sekitar pukul 10 pagi maksud kami, ini memang sudah nampak begitu kendaraan mulai memadati memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Memang sejak pagi hari tadi ini lonjakan kendaraan ini dari arah barat Jakarta Cikampek ini mulai nampak memasuki gerbang tol Cikatama untuk melakukan tap in begitu menuju arah timur. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera T. Hartanto untuk melihat situasi seperti apa kondisi saat ini di gerbang tol Cikampek Utama, di mana dapat dilihat dominasi kendaraan saat ini masih dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang dari arah barat menuju timur Trans Jawa. Ini dapat kami informasikan memang gardu tol hingga saat ini tadinya dibuka sekitar 22 gardu tol. Namun ini kami memantau memang sudah ada tambahan sekitar 3 gardu tol dibuka di arah sebelah kanan ini menuju arah Trans Jawa. Jadi total terdapat sekitar 25 gardu tol yang telah dibuka. Adapun memang kalau di gerbang tol Cikampek Utama ini kendaraan pribadi menggunakan lajur sebelah kanan gitu, sedangkan kendaraan seperti bus antar kota antar provinsi ini menggunakan lajur sebelah kiri. Jadi agar hal tersebut bisa mengurai begitu, di mana bus diarahkan oleh para petugas menggunakan jalur sebelah kiri, sedangkan untuk kendaraan diarahkan menggunakan jalur sebelah kanan. Selain itu juga ini dari kilometer 57 pada malam hari tadi pukul 11 telah dilakukan sistem kontraflow, di mana sistem kontraflow ini hingga gerbang tol Cikampek Utama yang menggunakan awalnya satu jalur, namun memang pukul 12 malam ditambah begitu dari kilometer 57 ditambah menjadi kilometer 47 dekat jalan layang tol Muhammad bin Zayed atau MBZ. Jadi memang sejak pagi hari tadi kontraflow telah diberlakukan dari kilometer 47 hingga gerbang tol Cikampek Utama, di mana saat ini kontraflow sudah diberlakukan sebanyak 2 jalur mengarah ke gerbang tol Cikampek Utama. Memang volume kendaraan ini sudah diprediksi begitu oleh pihak kepolisian dan jasa marga, di mana memang pada hari ini tanggal 28 Maret merupakan puncak dari arus mudik kendaraan pemudik yang dari arah barat. Dapat kami informasikan memang semenjak data yang kami himpun kemarin hari, sudah ada sekitar lebih dari 955.000 kendaraan yang keluar dari area Jabodetabek. Ini sudah sekitar hampir 1 juta kendaraan begitu yang telah meninggalkan area Jabodetabek. Sedangkan memang untuk kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikampek Utama sendiri ini sudah menembus angka di atas 300.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama itu sendiri. Memang ini gerbang tol Cikampek Utama ini merupakan gerbang tol utama di mana kendaraan para pemudik yang ingin menuju arah Jawa Barat begitu ke tol Cipularang atau Padalarang menuju arah Bandung, Purwakarta dan sekitarnya ini memang melalui gerbang tol Cikampek Utama. Sedangkan memang untuk ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur juga pastinya melalui gerbang tol Cikampek Utama melintasi jalan tol Cikopo Palimanan, Brebes hingga nanti terus sampai di ujung gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Batang. Adapun memang sejak kemarin hari sejak pukul 11 lebih 45 menit ini one way sudah diberlakukan oleh pihak jasa marga dan kepolisian, di mana kemarin seharusnya one way dilaksanakan pukul 2 siang hari, namun memang dikarenakan volume kendaraan pada kemarin hari ini terdapat peningkatan serta kepadatan, pihak jasa marga dan kepolisian ini melakukan sistem one way sejak pukul 11 lebih 45, di mana sistem one way awalnya di kilometer 71 hingga kilometer 188 Cikopo Palimanan, namun setelah berjalan selama 2 jam begitu ditambah menjadi ke kilometer 210 Cikopo Palimanan di sekitar pukul 2 siang hari. Namun memang semenjak perjalanan one way dari siang hari menuju malam hari, peningkatan arus kendaraan terus bertambah. Ini
pada pukul sekitar 7 malam memang sudah diberlakukan penambahan kembali hingga kilometer 236 Brebes Barat, di mana para kendaraan pemudik yang dari arah barat Jakarta Cikampek menuju Trans Jawa arah timur begitu sudah melakukan one way dari kilometer 71 hingga kilometer 236 hingga malam hari tadi. Namun tadi memang sekitar pukul 8:45 telah dilakukan flag off begitu oleh pihak-pihak terkait, di mana tadi flag off dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi serta didampingi oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Adeyani, Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur, Asisten Operasional Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus, di mana tadi flag off sekitar pukul 8:45 ini dilakukan one way begitu yang diprediksi pada hari ini puncak arus mudik one way secara berskala nasional, di mana one way berskala nasional ini merupakan one way yang dilakukan dari gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama ini menuju hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung Batang Semarang, di mana ini para kendaraan memang para pemudik sudah bisa menggunakan jalur A maupun jalur B, di mana jalur B ini merupakan jalur yang seharusnya digunakan oleh para pemudik begitu dari arah timur menuju arah barat. Namun semenjak one way jalur B ini sudah digunakan begitu, sudah dibuka secara penuh untuk kendaraan pemudik dari arah barat menuju timur Pulau Jawa, di mana memang lonjakan penumpang terus terjadi. Maka dari itu pihak terkait, pihak kepolisian serta jasa marga ini sudah mencoba untuk mengoptimalkan begitu untuk mengurai kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama. Selain itu juga terdapat sistem kontraflow maupun sistem one way. Jasa Marga beserta kepolisian juga akan menerapkan skema ganjil genap yang akan diberlakukan sekitar hari Kamis kemarin, seharusnya tanggal 27 Maret pukul 2 hingga Minggu tanggal 30 Maret pukul 12 malam. Namun memang sistem ganjil genap ini masih nunggu diseleksi oleh kepolisian, di mana untuk ruas tol yang menerapkan sistem ganjil genap ini dimulai dari ruas kilometer 47 Jakarta Cikampek sampai nanti kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang. Selain itu juga untuk ganjil genap ini kami informasikan akan diberlakukan juga di jalan tol Tangerang kilometer 31 Merak dengan sampai kilometer 98 ruas jalan tol Tangerang Merak. Adapun memang dapat nampak begitu Tiwi dan pemirsa Nusantara TV, ini kendaraan dari arah barat begitu terus bertambah, terus memuncak gitu ya, lonjakan ini terus bertambah, perharinya bisa menembus angka mencapai 8.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Selain itu juga Tiwi dan pemirsa, ini memang Jasa Marga ini menerapkan sistem diskon 20%, di mana sistem 20% ini merupakan potongan begitu diskon tarif tol untuk para pemudik yang melintasi jalan tol Jasa Marga dengan secara menerus, di mana diskon 20% ini bisa mencapai potongan sekitar 88.000. Di mana dapat kami informasikan memang dari gerbang tol Cikampek Utama menuju gerbang tol Kali Kangkung ini harga aslinya begitu kisaran 455.000. Namun jika memang kita menggunakan gitu potongan dari Jasa Marga sebesar 20%, ini hanya membayarkan sekitar 380 ribuan sekian begitu Tiwi dan pemirsa. Jadi untuk para pemudik ini bisa menerapkan begitu untuk menggunakan sistem diskon 20% tarif tol ini. Sistem 20% tarif tol ini hanya sampai di tanggal 28 Maret pukul 12 malam nanti. Memang nantinya sistem diskon tarif tol ini akan diberlakukan kembali begitu pada arus balik. Selain itu juga memang dapat kami informasikan untuk para pemudik hari ini merupakan puncak arus mudik, di mana memang lonjakan penumpang terus terjadi, sehingga diperkirakan begitu oleh Jasa Marga terdapat rest area yang mungkin akan dipenuhi oleh para pemudik. Namun memang Jasa Marga menghimbau untuk para pemudik yang beristirahat begitu di rest area untuk tidak terlalu lama, hanya sekitar 30 menit saja, agar ini bisa mengurai kepadatan di rest area, di mana memang dianjurkan gitu oleh para Jasa Marga gitu agar
pemudik ini yang beristirahat di area bisa bergantian untuk beristirahat sehingga tidak terjadi penumpukan gitu di antrian masuk rest area gitu. Namun jika memang di rest area tersebut full atau penuh begitu, akan dilakukan sistem buka tutup, di mana jika di rest area, contohnya rest area kilometer 57 penuh begitu, Tiwi dan pemirsa, ini Jasa Marga akan melakukan sistem penutupan di rest area tersebut dan menganjurkan kepada para pemudik untuk melanjutkan pemberhentian gitu di rest area berikutnya. Selain itu juga memang semenjak pantauan kami dari H-5 ini, situasi cuaca di kisaran jalan tol Trans Jawa ini kemarin cukup dinampak hujan deras begitu, Tiwi dan pemirsa. Ini memang dianjurkan untuk para pemudik tetap fokus dan berhati-hati dikarenakan memang cuaca ini cukup signifikan begitu pada siang hari hingga sore hari. Memang terkadang ada mendung dan hingga hujan dengan angin kencang begitu. Ini cukup menjadi perhatian khusus begitu untuk para pemudik, seharusnya bisa lebih berhati-hati. Selain itu juga sistem one way ini kan akan diberlakukan dari kilometer 71 hingga 414, sedangkan sistem kontraflow ini diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 70 memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Ini memang diharapkan begitu para pemudik yang menggunakan kontraflow ini harus lebih berhati-hati dikarenakan para pemudik yang dari arah barat ini akan bertemu gitu para pemudik yang dari arah timur menggunakan jalan arteri, di mana para pemudik yang menggunakan jalan arteri ini memasuki gerbang tol gitu Jakarta Cikampek di gardu tol Kahuripan serta gardu tol Dauan begitu. Jadi untuk sistem kontraflow-nya ini memang digunakan 47, namun arah pemudik dari timur menuju barat ini di sekitaran gerbang tol Kahuripan sudah bisa memasuki tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga memang nampak begitu ya, sekarang bus-bus antar kota ini kemarin malam memang sudah terlihat sepi begitu. Namun hingga pagi hari tadi ini bus antar kota antar provinsi ini, menurut pantauan kami selama ada memantau di pos pantau gerbang tol Cikatama ini, bus antar kota dan pariwisata ini biasanya memenuhi atau memadati gerbang tol Cikampek Utama ini di kisaran pagi hari menuju siang. Di kisaran siang menuju sore hari ini cukup lengang begitu bus antar kota antar provinsi, dan kembali gitu adanya lonjakan bus antar kota antar provinsi ini akan terjadi di kisaran malam hari. Selain itu juga memang untuk para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, semenjak kami pantau di H-5 ini lonjakan penumpang bukan hanya terjadi di pagi hari, namun lonjakan ini terkadang terjadi di dini hari, di mana di kisaran setelah buka puasa begitu, di kisaran jam 9 hingga dini hari, di kisaran mungkin jam 2 hingga jam 4 setelah sahur begitu, Tiwi dan pemirsa. Ini memang namun pagi hari ini nampak begitu ya, lonjakan ini sudah sangat banyak begitu dari arah Jakarta, dari arah Jabodetabek maksud kami, ini menuju jalan tol Trans Jawa. Sementara mungkin ini dapat kami informasikan juga tadi memang sudah dilakukan pembukaan gerbang tol. Awalnya ini pagi hari hanya dibuka sebanyak 22 gerbang tol, namun memang pada siang hari ini sekitar pukul 10 pagi ini sudah dibuka di penambahan gerbang tol sekitar 4 gardu tol begitu. Namun ini tidak menutup kemungkinan untuk dibuka kembali gerbang atau gardu tol penambahan sekitar 3. Ini memang masih nampak 3 gardu tol yang masih dipersiapkan untuk dibuka kembali. Ini memang pembukaan gardu tol ini melihat situasi dan kondisi lonjakan arus para pemudik yang memang pada hari ini merupakan puncak dari arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Selain itu juga memang petugas-petugas begitu di sepanjang jalan Trans Jawa ini memang nampak sudah standby begitu para petugas untuk mengurai kemacetan juga. Selain itu juga di gerbang tol ini bukan hanya melakukan tap in, tidak sedikit juga petugas yang menyamperi langsung begitu para pemudik untuk melakukan tap in menggunakan alatnya secara langsung. Jadi tidak, untuk mengurai kemacetan ini petugas menyamperi begitu para pemudik untuk melakukan tap in secara langsung. Jadi untuk berhenti di gerbang tol Cikampek Utama ini hanya kisaran
5 detik hingga 10 detik begitu. Jadi tidak akan terjadi penumpukan yang begitu lama di gerbang tol Cikampek Utama. Memang jika Anda lihat begitu ya, nampak sekali di gerbang tol Cikampek Utama ini kepadatan sudah benar-benar terjadi. Jika kami pantau kemarin hari ini kepadatan hanya di kisaran gerbang tol Cikampek Utama hanya sampai sekitar 1 kilo hingga 2 kilometer. Namun tadi kami menampak gitu dari pos pantau ini kepadatan itu sudah menjalur gitu sekitar hingga kilometer 65 hingga 66 menuju arah gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70. Dan juga ini banyak para pemudik yang berhenti begitu ya di pinggir jalan. Kami lihat memang untuk pemudik dianjurkan begitu untuk tidak berhenti di bahu jalan dikarenakan ini cukup bahaya karena lonjakan arus pemudik ini dari arah barat menuju arah timur tol Trans Jawa ini cukup banyak begitu. Diharapkan memang para pemudik jika emang kelelahan setelah menyetir kurang lebih selama 4 jam dapat berhenti secara langsung di gerbang tol di rest area yang sudah disediakan oleh pihak Jasa Marga. Memang informasi yang kami himpun pada hari ini begitu ya, gerbang tol Cikampek Utama ini sudah menampung begitu dari pagi hari tadi sekitar pukul 8 itu angkanya di kisaran 14.411. Namun untuk hari ini memang sejak pukul 10 ini penambahan sekitar 2.000, ada di kisaran hampir 20.000 kendaraan yang sudah memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Tiwi. Saya melihat visual yang Anda sajikan sejak tadi, terlihat bahwa memang ada kepadatan yang cukup mengular di gerbang tol Cikampek Utama. Saya ingin bertanya, apakah memang kepadatan yang mengular ini hanya dikarenakan volume kendaraan yang meningkat di hari ini, atau ada faktor lain? Ya Tiwi, memang untuk kepadatan jumlah pemudik yang berada di gerbang tol Cikampek Utama ini kalau dibandingkan begitu ya dengan hari kemarin dengan lonjakan yang tidak begitu banyak, masih bisa begitu para kendaraan pemudik ini mengantri dengan tidak terlalu padat seperti sekarang. Namun memang nampak begitu ya sekarang kepadatan sudah terjadi, di mana kepadatan ini merupakan salah satu faktor dari lonjakan arus pemudik yang saat ini memang sudah begitu padat dari arah barat Jakarta Cikampek menuju Trans Jawa. Adapun selain kepadatan ini karena lonjakan pemudik, namun juga memang kalau di gerbang tol Cikampek Utama dapat Tiwi dan pemirsa saksikan ini di gerbang tol yang utama ini memang masih nampak begitu kendaraan yang melakukan tap in secara langsung di gerbang tol, namun tidak ada petugas yang menyampari secara langsung di beberapa gerbang tol. Jadi petugas yang menyampari secara langsung di beberapa gerbang tol ini hanya terdapat di beberapa gerbang tol, tidak di semua gerbang tol Cikampek Utama itu ada petugas untuk melakukan menyampar langsung begitu para pemudik untuk melakukan tap in. Jadi memang lonjakan para pemudik dari arah barat ini cukup banyak pada hari ini menyebabkan kepadatan, namun kepadatan juga terjadi dikarenakan antrian begitu untuk melakukan tap in di gerbang tol Cikampek Utama. Tiwi. Itu artinya bahwa kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama saat ini bukan hanya dikarenakan oleh tingginya volume kendaraan di puncak arus mudik hari ini, tetapi memang karena masih banyak sekali pengendara yang gagal untuk tap in di gerbang tol. Seperti itu ya, Emir? Gerbang lagi nih. Iya Tiwi, memang untuk di gerbang tol ini para pengendara dihimbau gitu oleh Jasa Marga untuk mengecek saldo kembali sehingga ketika nyampe gerbang tol Cikampek Utama tidak adanya kesalahan begitu ketika tap in saldonya kurang begitu. Memang diimbau untuk dari Jasa Marga kepada para pemudik untuk agar secara langsung ini untuk akan ditunjukkan oleh juru kamera T. Hartanto visualisasinya secara langsung untuk dapat melakukan tap in dengan saldo yang pas. Memang untuk tap in secara langsung ini ada beberapa gerbang tol yang nampak petugas nyamper gitu, jemput bola secara langsung untuk membantu para pemudik tap in dengan menggunakan alat FDC atau alat tap in ini. Memang tidak di semua gerbang tol karena memang saat ini kami nampak dengan visualisasi yang ada ini hanya terdapat kisaran mungkin dari 25 total gerbang tol, hanya mungkin setengahnya saja gerbang tol yang ada petugas untuk menyampari atau jemput bola secara langsung. Ini kalau diperhatikan memang untuk petugas yang jemput bola secara langsung ini nampak di gerbang tol di sisi sebelah kanan gerbang tol Cikampek Utama.
sedangkan petugas di arah tengah dan di sebelah kiri ini memang dari visualisasi kami belum nampak begitu ya petugas secara langsung nyamperi jemput bola kepada para pemudik. Memang ini nantinya akan terus bertambah petugas begitu yang melakukan jemput bola secara langsung di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama ini untuk membantu begitu penguraian arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama. Memang untuk kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama memang sangat nampak begitu ya di jalur A gitu, di jalur A sebelah kiri ini gerbang tol menuju arah gerbang tol Cikampek Utama terdapat kepadatan. Namun jika melihat di arah kontraflow di jalur B, ini kendaraan yang menuju arah gerbang tol Cikampek Utama ini tidak terlalu padat begitu, bisa kami gambarkan ini nampak ramai lancar di jalur B, di mana jalur B ini dibuka sebanyak 2 jalur dari arah barat Jakarta Cikampek menuju arah timur tol Trans Jawa, di mana memang kepadatan begitu hanya nampak terjadi di jalur A, di mana ini kisaran kilometer 65 begitu hingga kilometer 70 menuju gerbang tol Cikampek Utama. Ini selain juga kepadatan kendaraan ini para bus antar kota antar provinsi ini juga nampak begitu ya kepadatan terjadi di sisi sebelah kiri gerbang tol Cikampek Utama. Memang ini kepadatan terus mengular gitu ya di sebelah kanan, sebelah tengah maupun sebelah kiri. Namun dapat kami informasikan gerbang tol tambahan di sebelah kanan ini nampak begitu lancar. Jadi mungkin untuk para pemudik yang akan melakukan mudik begitu pada hari ini di puncak arus mudik, dianjurkan memang jika Anda melintasi di kilometer kisaran 47 dianjurkan begitu ya untuk mengambil arah kontraflow di kilometer 47 dikarenakan akan lebih lancar begitu ya, yang kami gambarkan lebih lancar untuk melakukan tap in di gerbang tol Cikampek Utama. Selain itu namun juga jika para pemudik ya untuk menggunakan kontraflow, lagi-lagi kami menghimbau untuk terus berhati-hati dikarenakan kontraflow ini dari arah 47 menuju gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70 ini memang diimbau terus berhati-hati untuk tidak secara langsung mengemudi gitu dengan kecepatan yang tinggi ini. Jasa Marga menghimbau jika menggunakan kontraflow ini terus memperhatikan petugas serta kilometer kecepatannya itu di kisaran 40 hingga 60 km per jam, mengingat untuk kontraflow yang dilakukan di kilometer 47 hingga 71 ini nanti memang ada pemudik dari arah timur yang menggunakan jalur arteri, mereka masuk di gerbang tol Kahuripan serta gerbang tol Dauan Tiwi. Emir, lantas terkait dengan diskon tarif tol, apakah sudah diberlakukan dan akan diberlakukan hingga kapan, Emir? Ya Tiwi, untuk diskon tarif tol ini akan diberlakukan hingga hari ini begitu di kisaran pukul 12 malam. Ini diskon tarif tol sudah dilakukan sejak tanggal 24 Maret begitu untuk para pemudik yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama, di mana memang diskon tarif tol ini digunakan untuk para pemudik yang melakukan perjalanan tol di gerbang tol Jasa Marga secara menerus, di mana yang tadi kami informasikan diskon tarif tol sekitar 20% ini cukup menguntungkan bagi para pemudik dikarenakan akan terdapat potongan sekitar 88.000 jika para pemudik melakukan tap in begitu di gerbang tol Cikampek Utama menuju gerbang tol Kali Kangkung di Semarang Batang. Jadi ini cukup memotong begitu, di mana jika harga normalnya di kisaran 450. Suara gua nggak kedengeran. Jika terdapat diskon tarif tol 20% ini, para pemudik hanya cukup membayarkan di kisaran 380.000 saja, Tiwi. Emir, apakah Anda bisa memberikan tips untuk para pemudik khususnya pemirsa Nusantara TV agar nantinya bisa mudik dengan aman dan nyaman? Ya Tiwi dan pemirsa Nusantara TV, ini kami memantau secara langsung begitu dari gerbang tol Cikampek Utama. Kami menghimbau untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik pada puncak arus mudik. Yang pertama tentunya harus mengecek secara berkala gitu kendaraan yang digunakan untuk arus mudik, ya, karena kan memang untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama perjalanan arus mudik di puncak arus mudik, dikarenakan memang
mengingat lonjakan pada hari ini akan terus meningkat. Takutnya jika para pemudik begitu pemirsa Nusantara TV terjadi kendala di gerbang tol ini akan cukup kesulitan dikarenakan petugas yang cukup terbatas dengan lonjakan penumpang yang lonjakan pemudik yang cukup tinggi ini memang takutnya tidak terpegang begitu. Namun memang Jasa Marga ini selalu standby jika terjadi kendala. Selain itu juga para pemudik diharapkan untuk selalu fokus dalam berkendara, di mana berkendara maksimal 4 jam saja begitu. Jika memang merasa lelah setelah 4 jam lebih baik untuk istirahat terlebih dahulu di rest area, untuk istirahat sekitar 30 menit hingga 1 jam begitu untuk istirahat sejenak, dikarenakan memang jika membawa kendaraan ketika lelah atau mengantuk ini cukup membahayakan Anda pribadi serta keluarga yang Anda bawa. Selain itu juga untuk para pemudik ini cukup penting begitu ya, untuk selalu mengecek tarif e-tol yang digunakan, dikarenakan memang lonjakan pemudik ini cukup banyak. Jadi sehingga ketika melalui gerbang tol Cikampek Utama ini tidak terkendala ketika tap in begitu. Jika memang ada kendala ini akan tentunya menyebabkan kemacetan bagi para pemudik. Selain itu juga jangan lupa untuk selalu membawa peralatan atau obat-obatan, memang jika terjadi sesuatu ketika di kendala dapat untuk langsung begitu obat-obatan atau persediaan yang kalian para pemudik Nusantara TV bawa ini dapat langsung dikonsumsi begitu. Ataupun memang kita juga menghimbau untuk para pemudik dikarenakan cuaca pada H-5 gitu, H-6 yang kami pantau sejak kemarin hari ini cukup tentatif begitu ya, di mana hujan ini nampak cukup tinggi ketika siang hingga sore hari, sehingga pemudik diharapkan untuk tetap fokus ketika hujan deras badai melanda di jalan tol Jakarta Cikampek arah barat menuju jalan tol Trans Jawa arah timur. Tiwi. Iya, terima kasih Emir Hamzah melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Pemirsa, kita akan beralih menyeberang ke Pulau Sumatera untuk